Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haifa dengan NIM 8080230200. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal UTS. Langsung saja masuk ke soal yang pertama. Diketahui investasi awal sebesar 400 juta dengan periode syarat pengembalian 4 tahun dan diskontonya 8%. Nah, di sini arus kas di tahun pertama yaitu 300 juta, di tahun kedua 120 juta, di tahun ketiga 145 juta, tahun keempat 230 juta, dan tahun kelima 255 juta. Dengan umur ekonomisnya selama 5 tahun. Lalu, cara penyelesaiannya kita buat tabel selanjutnya. Seperti ini. Di tabel ini ada tahun, arus kas, faktor diskonto, arus kas diskonto, dan kumulatif arus kas diskonto. Nah, untuk mencari faktor diskonto dengan cara tahun pertama 300 juta dikali dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,08. Lalu hasilnya dapat 0,926. Begitu juga dengan arus kas tahun selanjutnya di tahun kedua kita mendapatkan hasil faktor diskontonya 0,857. Tahun ketiga faktor diskontonya 0,794. Tahun keempat faktor diskontonya 0,735. Dan tahun kelima faktor diskontonya 0,681. Berikutnya kita dapat mencari arus kas diskonto dengan cara arus dikali faktor diskonto. 300 juta dikali 0,926. Dapatlah hasil 277,777,778. Dengan cara yang sama untuk tahun selanjutnya. Di sini di tahun kedua kita mendapatkan hasil 102,880,658. Di tahun ketiga 115,105,675. Di tahun keempat 169,056,866. Dan di tahun kelima 173,54548,715. Lalu kita jumlahkan seluruh arus kas diskonto, maka dapatlah hasil PV-nya 838,369,693. Berikutnya, untuk mencari kumulatif arus kas diskonto dapat menjumlahkan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Arus kas diskonto, contohnya 277,777,778 ditambah 102,880,658. Dapatlah hasilnya 380,658,436. Lalu ditambah 115,105,675 dengan hasil 495,764,111. Lalu ditambah lagi 169,056,866. Hasilnya 664,820,977. Lalu ditambahkan lagi dengan tahun kelima 173,548,715. Maka hasilnya akan sama dengan jumlah akhir arus kas diskonto, yaitu 838,369,693. Berikutnya, investasi awal adalah 400 juta dan baru tertutupi pada tahun ketiga. Di tabel kumulatif arus kas tahun ketiga, maka investasi awal tersebut sudah dapat tertutupi. Jadi, periode pengembalian tahun ketiga sama dengan 2 ditambah dalam kurung 400 juta dikurang 380,658,436 dibagi dalam kurung 495,764,111 dikurangi 380,658,436 sama dengan 2
ditambah buka kurung 19,341,564 dibagi 115,105,657 tutup kurung sama dengan 2 ditambah 0,1680. Lalu hasilnya 2,1680 di tahun 2 tahun 2 bulan. Jadi dapat disimpulkan periode pengembalian adalah 2 tahun 2 bulan 16 hari, sehingga sebaiknya investasi ini diterima. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui PTA melakukan proyek dengan nilai investasi awal yaitu 800 juta. Lalu di tahun pertama memiliki cash flow 420 juta. Tahun kedua 300 juta dan tahun ketiga 550 juta. Di tabel berikutnya ada tahun, arus kas, faktor diskonto, dan nilai sekarang. Tahun pertama, kedua, dan ketiga sama seperti cash flow. 420 juta, 300 juta, dan 550 juta. Selanjutnya kita akan mencari faktor diskonto 18%. Cara mencarinya dengan rumus yang sama dengan soal pertama, 1 dibagi 1 ditambah 0,18 dikali 420 juta, maka mendapatkan hasil 0,87847. Begitu juga cara seterusnya. Di tahun kedua kita mendapatkan hasil 0,718 dan di tahun ketiga mendapatkan hasil 0,609. Lalu untuk mencari nilai sekarang kita dapat menggunakan cara arus kas dikali faktor diskonto. Contohnya 420 juta dikali 0,847 kita mendapatkan hasil 355,932,203. Di tahun kedua 350 juta dikali 0,718 mendapatkan hasil 215,455,329. Di tahun ketiga 550 juta dikali 0,609 mendapatkan hasil 334,746,980. Lalu kita jumlahkan nilai sekarang sehingga kita mendapatkan hasil total PV-nya 906,134,512. Investasi awal 800 juta. Untuk menghitung NPV kita dapat mengurangi dengan investasi awal sehingga mendapatkan hasil NPV 1061345112,292. Maka proyek ini layak secara finansial. Nilai sekarang karena NPV-nya lebih besar dari 0 sehingga tingkat diskonto 18%. Oke, untuk soal ketiga di sini diketahui harga perolehan 300 juta. Penyusutan 150 juta, harga jual 120 juta, disewakan 100 juta. Lalu ada biaya komisi 800 ribu, biaya perbaikan 1 juta. Untuk mencari alternatif ini kita dapat menggunakan tabel seperti ini. Di tabel ini ada keterangan alternatif 1 menjual, alternatif 2 menyewakan, dan selisih. Harga jual yaitu 120 juta, pendapatan sewanya 100 juta. Untuk mendapatkan hasilnya kita dapat untuk mendapatkan hasil selisihnya kita dapat mengurangi 120 juta dikurang 100 juta, maka hasil selisihnya 20 juta. Lalu biaya di sini untuk biaya komisi 800 ribu, biaya perbaikan 1 juta. Maka kita kurangi 800 ribu dikurang 1 juta, maka kita mendapatkan hasil selisih sebesar 200 ribu. Lalu untuk mendapatkan hasil pendapatan bersihnya yaitu alternatif menjual, harga jual 120 juta dikurangin 800 ribu, maka mendapatkan hasil 119 juta 200 ribu.
Lalu untuk pendapatan bersih, alternatif menyewakan, pendapatan sewa 100 juta dikurangi 1 juta, maka hasilnya 99 juta. Lalu untuk mencari pendapatan selisihnya, di sini 20 juta kita kurangi dengan 200.000, maka hasilnya 19 juta 800.000. Di tabel ini dapat kita simpulkan mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Nah, selanjutnya alternatif 1. Nilai bukunya 150 juta dikurangi dengan 119 juta 200, maka rugi 30 juta 800. Sedangkan alternatif 2 disewakan, nilai bukunya 150 juta dikurangi dengan pendapatan bersihnya 99 juta, lalu ruginya sebesar 51 juta. Jadi di sini alternatif yang dipilih adalah alternatif menjual, karena memiliki pendapatan lebih besar dan menguntungkan daripada alternatif menyewakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.